Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman wartawan. Pada pertemuan kita kali ini, BPS Provinsi Jawa Barat akan melakukan rilis mengenai pertumbuhan ekonomi triwulan 2 tahun 2020. Tadi pada pukul 11 telah dilakukan rilis oleh BPS RI, maka pada kesempatan kali ini kami dari BPS Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan rilis yang serupa. Sebelum memasuki kepada materi rilis, barangkali akan kami sampaikan terlebih dahulu beberapa catatan terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama triwulan 2 2020 yang menjadi latar belakang maupun sebagai gambaran yang akan menceritakan nanti bagaimana fenomena-fenomena ini tergambar atau tercermin dari angka-angka yang nanti akan kami sampaikan setelah menceritakan beberapa catatan ini sebagai gambaran bagi kita semua. Yang pertama, pada triwulan ini terjadi puncak panen raya padi yang sebelumnya biasanya terjadi pada triwulan 1 pada bulan Maret. Maka pada tahun 2020 ini panen raya itu tergeser pada triwulan 2, yaitu pada periode bulan April, ya, Maret-April. Kemudian juga pada triwulan 2 ini terjadi peningkatan penyaluran air bersih di 23 kabupaten kota. Kemudian juga terjadi meningkatnya volume penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun. Ya, jadi di sini ada informasi bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang menjadi salah satu pengolah limbah, ya, dari limbah bahan-bahan berbahaya, yang limbahnya juga didatangkan dari berbagai provinsi di luar Jawa Barat, sehingga ini bervolume besar, dan terutama juga mengolah dari limbah COVID-19. Kemudian juga pada triwulan 2 ini terjadi peningkatan penggunaan internet dan konten digital yang disebabkan karena selama masa pandemik ini kita harus melakukan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ya, untuk anak-anak yang bersekolah. Kemudian juga akibat dampak COVID ini terjadi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di berbagai wilayah di Jawa Barat ini. Kemudian juga pada triwulan 2 ini dimulainya masa pendaftaran siswa didik baru, ya, pada tahun ajaran baru, baik TK, SD, SMP, dan SMA. Kemudian juga fenomena yang terjadi pada triwulan 2 adalah menurunnya produksi minyak dan galian C. Kemudian juga terjadi penurunan kinerja industri pengolahan. Nah, ini karena adanya dampak COVID ini, maka berbagai industri itu terpaksa menghentikan sementara operasionalnya dan juga pembatasan jam operasional. Dan ini tentunya akan berdampak kepada perumahan beberapa pegawainya. Kemudian juga terjadi penurunan volume listrik, terutama untuk pelanggan industri dan bisnis. Terkait dengan tadi menurunnya kinerja industri pengolahan, maka salah satu juga dampaknya adalah penurunan volume listrik yang digunakan. Kemudian menurunnya volume gas kota yang disalurkan, juga terjadi penurunan pada realisasi pengadaan semen yang tentunya ini akan berdampak pada sektor konstruksi juga. Kemudian juga di dalam perdagangan terjadi penurunan penjualan mobil dan motor. Fenomenanya ini tadi juga sama dengan yang terjadi pada fenomena nasional. Kemudian juga terjadi penurunan omset perdagangan, baik perdagangan besar maupun eceran, akibat dari menurunnya permintaan, ya, karena tadi banyak yang dirumahkan sehingga menurunkan juga pendapatan dari berbagai rumah tangga sehingga mengurangi penurunan di bidang perdagangan, baik eceran maupun perdagangan besar. Pada beberapa moda transportasi, yaitu penumpang kereta api, angkutan kota, udara, maupun bis kota dan travel atau ojek, taksi online ataupun taksi biasa,
itu juga terjadi penurunan tadi karena adanya PSBB dan pelarangan bepergian, larangan mudik dan sebagainya, maka menurunkan volume penumpang dari berbagai moda transportasi. Demikian juga dengan hotel dan penginapan yang terjadinya dampak COVID ini untuk menutup sementara berbagai hotel dan penginapan. Kemudian juga tempat-tempat makan itu sangat dibatasi ya, berarti ada kursi yang disilang-silang dan bahkan ada yang hanya melayani take away atau pembelian makanan yang dibawa pulang. Ya. Ini juga yang terjadi selama triwulan 2 akibat adanya dampak COVID ini. Jadi dampak COVID ini memang dampaknya sangat besar terjadi menimpa pada berbagai segi-segi kehidupan. Demikian juga tentunya karena tadi ada pengurangan pendapatan dan sebagainya, maka permintaan kredit baru juga terjadi penurunan. Demikian juga tentunya terkait dengan produk asuransi maupun perusahaan. Kemudian terjadinya penurunan penjualan persewaan rumah, apartemen, dan kantor. Ya, jadi banyak adanya yang sudah dirumahkan, kemudian juga adanya perguruan tinggi yang juga melakukan belajar dari rumah, mahasiswa-mahasiswa harus belajar dari rumah, tidak lagi harus datang ke kampus. Ini juga mempengaruhi tentunya pendapatan pada persewaan rumah, apartemen ataupun yang lainnya. Ya. Kemudian juga perjalanan wisata. Nah ini juga yang paling terdampak tentunya karena tempat-tempat wisata juga ditutup sementara, kemudian juga adanya pembatasan PSBB, adanya larangan mudik dan sebagainya pada saat triwulan 2 itu, di mana saat sedang gencar-gencarnya terjadi fenomena COVID-19 ini, maka tentunya akan menurunkan frekuensi perjalanan wisata, termasuk di dalamnya adalah umroh ya, perjalanan umroh itu juga ditutup, bahkan haji juga ditutup ya. Kemudian larangan penyelenggaraan pesta. Nah ini banyak terjadi di mana pesta-pesta pernikahan itu sekarang dilaksanakan secara virtual ya kebanyakan, karena sekarang yang diperbolehkan hanya akad nikah di KUA atau di rumah secara sederhana karena untuk pembatasan physical distancing. Kemudian juga dampak COVID ini tentunya mengakibatkan kekhawatiran orang untuk berobat ke fasilitas kesehatan ya, karena trauma takut terdampak kalau kita berobat, maka ini mengakibatkan jumlah pasien rawat jalan baik di rumah sakit maupun klinik juga menurun ya, karena kita khawatir nanti sebetulnya kita mau berobat gigi tiba-tiba malah terdampak COVID gitu ya. Kemudian pada triwulan 2 ini juga pendapatan rumah tangga tentunya sangat berdampak penurunannya, karena informasinya juga banyak perusahaan-perusahaan yang terpaksa harus melakukan PHK maupun dirumahkan sementara ya, karena tadi ada pembatasan produksi, bahkan ada yang pengurangan produksi, sehingga dampaknya adalah pengurangan pendapatan rumah tangga secara signifikan ya. Kemudian juga yang berusaha misalnya berdagang itu juga pasti pemasukannya sangat-sangat berkurang, bahkan banyak yang menjerit karena adanya pembatasan-pembatasan tadi ya, penutupan tempat makan dan sebagainya. Kemudian juga tadi karena tempat rekreasi dan hiburan sudah banyak yang ditutup sementara, baru belakangan ini dibuka kembali, maka ini juga mengakibatkan jumlah orang yang berwisata atau bepergian ke tempat hiburan atau rekreasi sangat-sangat menurun. Kemudian pada momen Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, ini pada saat momen tersebut ada pemberian THR bagi ASN, TNI, dan Polri, tetapi ini berbeda dengan triwulan 2 sebelumnya, di mana penerima yang sekarang dibatasi yaitu hanya eselon 3 ke bawah ya. Dan besarannya pun hanya pada gaji pokok dan tunjangan yang melekat. Kalau pada triwulan 2 tahun 2019, selain gaji 13 juga di bulan Juli itu ada gaji 14 dan termasuk tunjangan kinerja, di sana ada tunjangan kinerja 13 dan 14. Sementara saat ini tidak ada, hanya THR dari gaji saja. Dan itu juga hanya untuk eselon 3 ke bawah.
Nah, kemudian di sini dengan adanya COVID ini tentunya bansos itu juga menjadi sesuatu yang menjadi keputusan utama atau menjadi perhatian utama, bahkan digencarkan segala kondisi yang ada itu dimanfaatkan untuk bantuan-bantuan sosial. Nah, untuk di Jawa Barat itu ada 9 jenis bantuan terdampak COVID ini, yaitu bantuan untuk PKH atau program keluarga harapan, kemudian juga ada kartu sembako, ada bansos presiden, kemudian dana desa ini berbeda dengan sebelumnya, sekarang juga diutamakan untuk bansos, kemudian kartu prakerja, kemudian ada BLT Kemensos, ada bansos kabupaten kota, ada bansos gubernur, dan ada gerakan nasi bungkus Pemprov Jawa Barat. Nah, ini yang spesifik Jawa Barat adalah gerakan nasi bungkus untuk tadi membantu mereka-mereka yang terdampak langsung adanya COVID ini, yang seperti tadi yang kena PHK dan sebagainya. Kemudian adanya larangan mudik, kemudian adanya PSBB, dan juga adanya harus bekerja dari rumah, harus sekolah dari rumah, maka ini terjadi beberapa perjalanan ataupun lalu lintas mobilitas orang menjadi sangat terbatas di sini. Bahkan ada beberapa wilayah itu kalau ada yang datang dari daerah-daerah yang memang sudah tertengarai zona merah, itu sampai di daerah tempat tujuannya itu harus dikarantina dulu. Ini juga menjadi suatu fenomena yang terjadi pada periode triwulan 2 ini. Ya. Nah, karena adanya dampak COVID ini juga, maka pelaksanaan pilkada dan juga pilkades ini di beberapa kabupaten kota yang semula dijadwalkan pada triwulan 2, maka itu digeser ya. Bahkan kalau tidak salah pilkada juga digeser sampai Desember kalau tidak salah pada akhir tahun. Nah, tentunya juga karena terjadinya tadi beberapa pembatasan produksi, maka tentunya juga mempengaruhi volume import bagi barang konsumsi, barang modal, dan juga bahan baku. Kemudian juga ekspor juga terpengaruh, terutama ekspor untuk mesin peralatan listrik, pesawat mekanik, kendaraan dan bagiannya, pakaian jadi, dan barang-barang rajutan, ini semua mengalami penurunan pada volume ekspor pada triwulan 2. Demikian juga dengan penurunan impor pada barang-barang yang sejenis, ini sampai turun sampai 2 digit. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian gambaran yang menjadi dasar atau latar belakang dari pertumbuhan ekonomi yang akan disampaikan, di mana pada triwulan 2 tahun 2020 ini perekonomian Jawa Barat berdasarkan besaran PDRB dari atas dasar harga konstan yang sebesar 352,84 triliun. Ini jika dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2019 terkontraksi sebesar 5,98%. Jadi pertumbuhannya minus 5,98%. Sementara kalau dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2020 atau month to month, maka terkontraksi sebesar 4,95%. Jadi untuk year on year-nya itu terkontraksi sebesar 5,98%. Dan month to month terkontraksi sebesar 4,95%. Nah, ini jadi pergerakannya jika kita bandingkan dari tahun ke tahun setiap triwulan, maka pada tahun 2020 triwulan 2 ini jika dibandingkan dengan dari data tahun 2016, pada periode inilah terjadinya pertumbuhan yang minus, yaitu karena adanya dampak COVID-19 ini. Jadi bisa dilihat di sini Bapak Ibu sekalian bahwa dampak COVID ini betul-betul sangat-sangat terasakan, dan ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi sampai dengan 5,98%, dan ini sepanjang tahun dari 2016 sampai
triwulan 1 2020 baru kali inilah terjadi pertumbuhan yang minus. Secara Q2Q juga terjadi minus 4,95% tadi. Nah, kalau Q2Q ini biasanya memang triwulan 1 itu juga biasanya dibanding triwulan 4 itu biasanya terjadi juga pertumbuhan yang minus ya. Selanjutnya, nah dari pertumbuhan PDRB yang tertinggi kalau kita lihat menurut lapangan usaha pada triwulan 2 ini, untuk Q2Q pertumbuhan tertinggi itu terjadi pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang di sini tumbuh sebesar 45,86%. Karena ini tadi sebagaimana juga telah disampaikan pada saat penggambaran fenomena, karena puncak panen raya terjadi pada triwulan 2 juga. Ini sehingga pertumbuhannya menjadi tertinggi pertama untuk Q2Q atau dibandingkan dengan triwulan 1. Karena pergeseran puncak panen dari triwulan 1 menjadi triwulan 2. Kemudian sektor yang kedua yang mengalami pertumbuhan tertinggi Q2Q adalah sektor informasi dan komunikasi ya. Lapangan usaha informasi dan komunikasi ini tumbuh sebesar 18,47% ya. Jadi ini juga tadi karena pengaruh salah satunya adalah adanya work from home, school from home. Kemudian juga pada saat hari raya itu juga banyak di antara kita barangkali yang tidak bisa mudik sehingga melakukan pertemuan melalui virtual. Nah, ini juga mempengaruhi mengapa sektor ini masih tumbuh positif sebesar 18,47%. Kemudian yang ketiga adalah pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Ya, tadi juga ada 23 kabupaten kota yang mengalami peningkatan pada pengadaan air. Kemudian adanya perusahaan yang mengelola limbah berbahaya, diantaranya adalah juga tadi limbah COVID-19 yang mengolah dari berbagai limbah dari berbagai provinsi yang dilakukan di Provinsi Jawa Barat. Sehingga untuk sektor pengadaan air, pengelolaan sampah dan limbah ini tumbuh sebesar 77%. Sedangkan untuk year on year yang tertinggi adalah informasi dan komunikasi. Ini juga tadi ya berdampak karena COVID tadi, sehingga yang tadinya barangkali kita itu pertemuan-pertemuannya dilakukan secara tatap muka, pelatihan-pelatihan dilakukan dengan pertemuan resmi, maka sekarang lebih banyak dilakukan virtual dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2019. Juga adanya tadi harus belajar dari rumah dan bekerja dari rumah. Jadi permintaan mengenai penggunaan pulsa ini semakin meningkat. Kemudian juga ini juga catatan kami bahwa pada Idul Fitri itu lalu lintas internet juga naik sampai 57% ya. Jadi tadi ya dengan adanya Zoom meeting dengan keluarga gitu ya, dengan berbagai media yang ada begitu. Kemudian juga nah ini karena dampak COVID juga, maka pembayaran secara online itu meningkat 65%. Kemudian yang kedua untuk pertumbuhan year on year yang tertinggi adalah dari pengadaan air, pengelolaan sampah limbah dan daur ulang ya. Tadi juga sudah disampaikan adanya peningkatan yang tinggi pada pengolahan limbah dari dampak COVID ini. Itu tumbuh sebesar 9,21% dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2019. Kemudian sektor pertanian tadi juga karena terjadi pergeseran, kemudian juga terjadi peningkatan produksi. Ya. Pada triwulan 2 tahun 2020 ini sektor pertanian jika dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2019 tumbuh sebesar 7,64%. Nah, ini gambaran Bapak Ibu sekalian mengenai struktur PDRB beserta pertumbuhan dari masing-masing sektor
yaitu menurut lapangan usaha untuk kondisi triwulan 2 tahun 2020 dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2019. Masih sama dengan periode sebelumnya, maka struktur PDRB triwulan 2 tahun 2020 ini masih didominasi oleh sektor industri pengolahan di mana share-nya sampai 40,10%. Jadi sangat tinggi, distribusi terbesarnya adalah di sektor industri, sehingga apabila sektor industri ini terdampak maka pengaruhnya akan sangat tinggi atau sangat besar atau sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Karena industri inilah yang menopang utama dari PDRB Provinsi Jawa Barat. Kemudian yang kedua adalah dari lapangan usaha yang tergabung dalam perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang sebesar 14,65% andilnya atau share-nya terhadap PDRB kita. Kemudian pertanian, kehutanan dan perikanan ini sebesar 11,98%. Jadi PDRB Provinsi Jawa Barat ini ditopang oleh 3 sektor utama, yaitu industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian atau kehutanan pada posisi yang ketiga. Kalau kita lihat pertumbuhannya, Bapak Ibu sekalian, di sini terlihat bahwa hampir semua lapangan usaha mengalami penurunan ya, atau mengalami pertumbuhan yang negatif ya di sini, kecuali tadi pengadaan air, informasi dan komunikasi, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, dan sektor pertanian, kehutanan, perikanan, serta jasa pendidikan. Jadi hanya 4 sektor ini yang tumbuh positif pada triwulan 2 tahun 2020. Di mana pertumbuhan tertinggi tadi sudah disampaikan terjadi pada sektor informasi dan komunikasi sebesar 39,75%, kemudian sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yang tumbuh sebesar 9,21%, dan pertanian, kehutanan dan perikanan yang tumbuh sebesar 7,64%. Sementara sektor industri yang tadi menopang 40% dari struktur PDRB kita, maka terjadi pertumbuhan negatif sebesar 8% di sana. Perdagangan yang tertinggi kedua sebagai penopang struktur PDRB kita terkontraksi sebesar 11,15%. Jadi dari ketiga lapangan usaha yang paling dominan di PDRB Jawa Barat ini hanya sektor pertanian yang tumbuh positif. Kemudian selanjutnya, nah dari triwulan 2 ini kalau kita lihat sumber pertumbuhan PDRB Jawa Barat, yang utama adalah tadi dari yang tumbuh memiliki andil tertinggi dari sektor informasi dan komunikasi, andilnya sebesar 1,74%. Ya. Kemudian diikuti oleh pertanian yang memiliki andil sebesar 0,62%. Jadi sumber pertumbuhan ekonomi yang tertinggi pada triwulan 2 ini sekali lagi adalah pada sektor informasi dan komunikasi yang tumbuh sebesar 1,74%, diikuti dengan Infokom sebesar pertanian sebesar 0,62%. Sedangkan untuk lainnya itu terkontraksi sebesar 8,54%. Ya, lanjut saja, kita beralih ke PDRB menurut pengeluaran. Jika tadi kita berbicara mengenai PDRB menurut lapangan usaha, maka kali ini kita beralih kepada pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat menurut pengeluaran. Tadi sudah disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat secara Q2Q itu terkontraksi sebesar 4,95%,
dan secara year on year terkontraksi sebesar 5,98%. Jadi jika kita lihat dari sisi pengeluaran, maka yang tumbuh positif dari komponen yang terdapat di dalam pengeluaran ini hanya pengeluaran konsumsi pemerintah yang tumbuh positif sebesar 65,17%. Ya. Tadi diantaranya karena adanya gaji 13, kemudian juga pengeluaran-pengeluaran untuk bantuan-bantuan sosial yang dilakukan karena adanya dampak COVID ini. Maka hanya pengeluaran konsumsi pemerintah yang tumbuh positif sebesar 65,17%. Yang lainnya yaitu konsumsi rumah tangga itu terkontraksi sebesar 6,34%, konsumsi LNPRT terkontraksi sebesar 0,46%, kemudian PMTB juga terkontraksi sebesar 8,71%, ekspor terkontraksi sebesar 4,62% dan impor sebesar 3,20%. Jadi selain konsumsi pemerintah, maka PMTB juga mengalami kontraksi yang tertinggi yaitu sebesar 8,71% dan diikuti dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Tentunya tadi juga sudah dijelaskan banyak terjadi PHK sehingga juga menjadi dampak pada penurunan konsumsi rumah tangga. Sedangkan untuk year on year, maka hampir semua jenis pengeluaran atau komponen yang untuk penghitungan PDRB dari sisi pengeluaran semuanya mengalami kontraksi, ya, tidak ada yang tumbuh positif, semuanya tumbuh negatif kalau dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2019. Di mana pertumbuhan yang terendah terjadi pada pengeluaran untuk PMTB, ya, yang terkontraksi sebesar 11,07%. Di sini diantaranya juga karena adanya penurunan-penurunan di kegiatan-kegiatan konsumsi, kemudian juga menurunnya impor barang modal non bangunan dan sebagainya. Kemudian penurunan juga yang signifikan terjadi pada pengeluaran ekspor. Di sini diantaranya adalah tidak adanya Wisman, ya, yang melalui Bandara Hussein, kemudian juga dipengaruhi oleh karena turunnya penjualan kendaraan, ya, di sini, kemudian juga mesin-mesin. Kemudian pada konsumsi rumah tangga juga terkontraksi sebesar 5,45%. Di sini semuanya dari sub pengeluaran konsumsi rumah tangga ini semuanya terdampak, ya, kecuali untuk komponen komunikasi, ya, yang justru tumbuh positif sebesar 6,95%. Selanjutnya, ini adalah sumber pertumbuhan year on year PDRB menurut pengeluaran di triwulan 2 tahun 2020. Jadi yang memberikan andil tertinggi untuk pertumbuhan negatif yaitu adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga dan juga PMTB. Ya. Konsumsi rumah tangga ini terkontraksi sebesar 3,34%, sedangkan pengeluaran PMTB terkontraksi sebesar 2,64%. Sehingga kalau kita simpulkan, sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan 2 tahun 2020 itu berasal dari konsumsi rumah tangga dengan penurunan yang terbesar, ya. Jadi tadi seluruh komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan negatif. Nah, yang tertinggi sebagai sumbernya yang paling tinggi adalah dari konsumsi rumah tangga yang terkontraksi sebesar 3,34%, minus 3,34%. Nah, ini kalau tadi dari lapangan usaha yang paling dominan adalah dari sektor industri, perdagangan dan pertanian. Maka kalau dilihat dari sisi pengeluaran, ini untuk C2C, ya, dari untuk sepanjang
triwulan 2 ya, sepanjang triwulan 2 dari Januari sampai dengan bulan Juni 2020 ya situsi. Dari catatan yang ada menunjukkan bahwa secara situsi atau sepanjang triwulan 2 ya, sepanjang dari Januari sampai Juni 2020, maka secara kumulatif yang tumbuh positif itu hanya konsumsi pemerintah sebesar 1,06%. Jadi sama ya polanya tadi dengan yang Q2Q-nya ya. Jadi karena adanya tadi bantuan bansos dan juga pengeluaran untuk bantuan bansos dan juga THR dan gaji 13 ya, gaji 14 atau THR. Sedangkan yang lainnya semuanya mengalami pertumbuhan yang negatif. Lanjut ya. Sudah terus. Ya, demikian barangkali yang bisa disampaikan dari rilis PDRB triwulan 2 tahun 2020 yang telah disampaikan. Apabila ada yang ingin diklarifikasi atau pertanyaan, nanti bisa dipersilahkan menghubungi BPS Provinsi Jawa Barat. Demikian rekan-rekan wartawan dan juga Bapak Ibu yang menyaksikan live streaming rilis PDRB triwulan 2 tahun 2020 ini. Kami akhiri rilis ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.